Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun wa qad taqaddama fi ma qabla hadzal fasli wa ya'ti fi ma ba'dahu insyaallah ta'ala nubdatun min al-adab allati tata'akkadu al-muhafazatu 'alayha min al-ibadat. تتأكد المحافظة عليها في العبادات ونذكر الآن في هذا الفصل نبذة في الآداب التي ينبغي المحافظة عليها في العادات فنقول اعلم أن من حافظ في عادته على الآداب النبوية حفظه الله من التعدي إلى ما وراءها من الأعمال والأخلاق الردية وحصل على المصالح والمنافع diniyati wa dunyawiyati allati ja'alaha Allahu bi hikmatihi fi tilkal umuril adiyah. Ini pelajaran penting dari Imam Al-Haddad bahwa beliau ingin menekankan kepada kita ini manusia suka dengan hadiah yang langsung terlihat. Misal, sholat yang paling digemari sholat duha. Kenapa? Karena kita tahu orang yang gemar sholat duha rezekinya luas. Senang kita sholat duha. Sholat qobliyah ba'diyah kurang. Kenapa? Nggak ada faidah seperti sholat duha. Cuma dapat rahmat kata kita, cuma dapat maghfirah. Tapi kalau sholat duha rezekinya luas. Surat yang paling digemari sama orang dibaca setelah asar surat Waqiah. Kenapa? Mengusir kefakiran. Wah, ini bagus surat ini. Surat yang lain jarang dibaca. Kenapa? Belum tahu hikmahnya. Nah, ini karakter manusia. Dia suka dengan sesuatu yang hadiahnya itu jelas. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa Nabi kadang menjelaskan beberapa hikmah di dalam sunnah-sunnah Nabi, beberapa hikmah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi kenapa kok tidak semua ayat-ayat disebutkan? Pertama, karena Nabi itu tidak bisa sembarangan bicara. Tiap-tiap bicara itu harus ada wahyu. Sehingga apapun yang dibicarakan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik Nabi itu bisa dicontoh 100%. Tidak perlu kita tanya-tanya. Ini benar apa enggak? Enggak perlu. Kalau ini datangnya dari baginda Rasulullah SAW maka itu bisa dicontoh 100%. Nah, tinggal ketika mencontoh ini kita bisa semangat ketika tahu hikmah. Nah, ini penyakitnya kita manusia ini. Kalau tidak tahu hikmah kita nggak mau mengamalkan. Barang siapa yang mengamalkan ini baru semangat. Kalau nggak tahu ini, taunya cuman sunnah. Kenapa kalau cuma sunnah? Ya, namanya sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah. Nah, ini kalau kita ditanya tentang sunnah. Nah, padahal di sini dikatakan bahwa orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW bisa dipastikan dia akan mendapatkan maslahat dan manfaat dunia dan akhirat. Semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sebagian sunnah itu kita ketahui hikmahnya, sebagian yang lain tidak ketahui, tapi dapat dipastikan semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW pasti membawa maslahat, pasti membawa manfaat dunia dan di akhirat. Nah, ini ingat baik-baik. Semua yang diajarkan Nabi maka pasti akan membawa maslahat dan manfaat dunia dan akhirat. Baik yang sudah kita ketahui hikmahnya atau belum kita ketahui. Pokoknya kalau kita tahu ini datangnya dari Nabi, maka tidak usah pikir panjang, ikuti saja dulu. Tahu hikmah nggak penting. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang namanya Nabi pasti memerintahkan kepada kebaikan. Yang namanya Nabi pasti mencontohkan sesuatu yang memberikan manfaat dan maslahat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nggak bakal cuma akhirat saja, nggak, pasti di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang perlu kita tanam di dalam prinsip kita. Sehingga kalau melihat sunnah nggak melihat dengan sebelah mata. Sunnah Nabi, ini harus dipertahankan, ini harus diperjuangkan, ini harus dilaksanakan. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW.
tidak dilakukan oleh Nabi kecuali hal tersebut mengandung kebaikan, ada kemuliaan, ada derajat dari Allah, ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita udah tahu atau belum tahu hikmahnya itu tidak penting. Yang penting kalau kita tahu ini sunnah Nabi, maka agungkan di mata kita. Jadikan ini hal yang sangat istimewa. Kenapa? Karena bernisbat kepada Rasulullah SAW. Pasti mengandung manfaat dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, waman sarrahu ومن سره أن تكمل له الحرية وطهارة من أدناس الحدود البشرية فليجعل حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه مضبوطة بالقانون الشرعي تابعة لإشارة الشرع والأكل. وكيفما وقع الذم العادات على لسان الصوفية فالمقصود به الدخول فيها على مقتضى الشهوة والهوى والاسترسال معها دون محافظة على الآداب الشرعية. وقد قال حجة الإسلام في الأربعين الأصل بعد أن حث على متابعة الرسول ونبه على شيء من أسرارها هذا كله في العادات. وأما في العبادات فلا أعرف لتارك السنة وجها إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا فاعرف ذلك واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله. Kemudian beliau menyebutkan bahwa yang namanya manusia jika dia ingin mendapatkan kemuliaan yang sempurna, suci dari semua bentuk hal-hal yang dapat menyesatkan manusia, maka sehendaknya dia menjadikan semua pergerakannya atau diamnya, zahirnya, batinnya itu diatur sesuai aturan syariat. Dia diam bertasbih, dia diam bersalawat, dia diam melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergerak, misalkan berjalan, nyari rezeki. Dia nyari rezeki, tapi ada aturan syariat di dalam nyari rezeki. Bukan lahap aja pokoknya ada duit lahap. Enggak, nyari rezeki ada aturan syariat. Kita diperintahkan untuk nyari rezeki. Thalabul halali fardhatun. Nyari rezeki yang halal itu fardu. Kata Nabi, nyari rezeki yang halal itu fardu, wajib bagi kita nyari rezeki yang halal. Kenapa? Karena dengan rezeki ini kau bisa menafkahi istrimu, kau bisa menafkahi anakmu, kau bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan. Jadi kata Nabi, wajib nyari rezeki yang halal tersebut. Nah, tapi tadi, apapun gerak-gerikmu, diammu harus sesuai dengan syariat. Kalau mau bisnis, lihat dulu ini bisnis benar nggak? Ini bisnis dibenarkan tidak oleh syariat. Kalau mau menjadi pejabat, lihat cara masuknya benar nggak? Nah, jadi semua hal yang akan kita lakukan harus lihat dengan kacamata syariat. Jangan asal masuk, asal melakukan, udah melakukan dia baru nanya. Nah, ini yang salah. Jadi sebelum melakukan, jangan dilakukan kalau tidak tahu hukum Allah di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, ini semuanya ba'da'an hatta ala mutaba'atir Rasul nabha ala syai'in asrariha. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Arba'in Al-Asl. Beliau punya kitab tasawuf. Imam Ghazali ini di dalam beberapa kitab, di antaranya beliau punya kitab Al-Arba'in Al-Asl. Beliau juga punya kitab Minhajul Abidin. Beliau juga punya kitab Mizanul Amal. Beliau juga punya kitab yang terkenal yang lebih besar dari ini semua, Ihya Ulumuddin, yang kita ketahui, yang kita sering dengar. Setelah beliau menganjurkan untuk mengikuti Nabi, dan kemudian beliau juga menunjukkan kenapa kok harus ngikut Nabi. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, kenapa kok harus ngikut Nabi tanpa mengetahui terlebih dahulu hikmah tiap-tiap gerak-gerik Nabi. Pokoknya kalau ini dari Nabi, ikuti aja, karena ada sir, ada rahasia di dalamnya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Kemudian Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Arba'in Al-Asl ini menyebutkan ngikuti Nabi, dan kemudian menyebutkan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang ada di balik itu semua. Setelah itu beliau mengatakan, hadza kulluhu fil adat. Ini kalau kita ngikuti Nabi di dalam apa? Kebiasaan-kebiasaan Nabi. Sebelum tidur Nabi ngapain dulu?
sebelum makan Nabi ngapain dulu. Ini kan kebiasaan bukan dalam perihal ibadat. Dalam hal yang biasa saja kalau kita mengikuti Nabi, pasti di dalamnya ada rahasia, manfaat, maslahat yang akan kembali ke dalam diri kita. Kemudian beliau mengatakan, wa amma fil ibadat, adapun di dalam ibadah, maka aku tidak mengetahui, kata Imam Ghazali, kalau ada orang meninggalkan sunnah yang bentuknya ibadah, kecuali kata Imam Ghazali orang tersebut antara dua, imma dia itu di dalam hatinya ada kekufuran yang tersembunyi, atau dia ada kedunguan yang sangat jelas di dalam diri. Jadi kalau ada orang berani meninggalkan sunnah yang ibadah, antara dua ini kata Imam Ghazali. Kalau tidak karena ada kekufuran yang tersembunyi di dalam hatinya, yang masih bersemayam di dalam hatinya. Yang kedua, karena kedunguan dan kebodohan yang jelas yang masih ada padanya. Dia sudah tahu ini sunnah Nabi, sudah tahu sunnah Nabi itu mengantarkan kepada kebaikan, sunnah Nabi itu ada rahasia di dalamnya, sunnah Nabi itu ada hikmah di dalamnya, tapi masih dia meremehkan dan memandang sunnah Nabi dengan sebelah mata, maka dapat dipastikan kata Imam Ghazali antara dua. Orang ini kalau enggak ada kekufuran di dalam hatinya yang tersembunyi, ada kebodohan yang sangat jelas di dalam orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita meremehkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau bukan kita orang Islam yang mengagungkan sunnah Nabi kita, maka kita mau mengharapkan siapa yang mengagungkan sunnah Nabi kita? Kita orang yang mengagungkan Nabi, beriman kepada Nabi, menganggap Nabi makhluk yang paling sempurna. Nah, kalau bukan kita yang mengagungkan sunnah Nabi, maka siapa lagi yang mau mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر فقل إذا تذكرت بسم الله في أوله وآخره واجتهد أن لا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة فإذا لبست ثوبك فانوي به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها وابدأ باليمين في نحو القميص وآخرها في النزع وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق فإن أبيت فلا تجوزن الكعبة وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع واجعل قم قميصك إلى الرسغ أو إلى أطراف الأصابع وإن زدت فلا تسرف وقد كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ وقطع علي كم قميص له إلى أطراف الأصابع ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه ولا تتحرى أنفس الملبوس ولا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه وتوسط في ذلك ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها لغير حاجة ومتى دعت الحاجة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله الذي لا إله إلا هو وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Ini beliau mulai merincikan sedikit beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah. Kata beliau, seharusnya engkau memulai semua urusan yang bersifat kebiasaan, bersifat biasa saja, perkara dunia, mau ngangkat, mau kerja, mau apa saja. Kata beliau, mulailah dengan Bismillah. Ya, mulai dengan Bismillah. Karena ada keberkahan tersendiri bagi mereka yang memulai pekerjaannya dengan Bismillah. Nah, kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta wa fi riwayah fa huwa abtar. Semua perkara yang ada peranannya di dalam kehidupan itu kalau dia mulai tanpa membaca bismillah,
maka perkara tersebut akan terputus. Artinya terputus dari apa? Terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan. Jadi kalau tidak memulai dengan bismillah, maka akan dicabut oleh Allah kebaikan dan keberkahan di dalam perkara tersebut. Jadi usahakan mau memulai apa saja dengan bismillah. Kalau lupa, misalnya pas udah kerja baru ingat, maka baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Gampang, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu juga lagi makan, ya. Lupa tadi bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia tadi. Udah tengah-tengah makan baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Atau ada yang mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, sama aja. Nah, di sini riwayat yang ada di dalam bismillah fi awwalihi ini tentang makan, memang tentang makan. Tapi ulama mengkiaskan dengan semua urusan. Supaya mendapatkan keberkahan di dalam urusan tersebut, maka bacalah bismillah fi awwalihi wa akhirihi, di tengah-tengah kalau kita lupa di dalam memulai. Nah, tapi jangan mempermainkan bismillah. Ada orang mau minum bir, bismillah. Minum bir pakai bismillah. Katanya minum bir haram, dapat dosa. Tapi paling tidak ucapkan bismillah dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Mau maling nih supaya tidak ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum maling bismillah dulu. Ini justru bismillahnya dalam keadaan ini menjadi penyebab dosa. Dia mengucapkan bismillah dalam keadaan ini bukan mendatangkan pahala, tapi justru menambah dosa di atas dosa karena sudah mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Kalau perkara tersebut tidak baik, maka jangan coba-coba baca bismillah. Kemudian berusahalah untuk tidak masuk dalam suatu kebiasaan kecuali dengan niat yang bagus. Apa saja, mau bisnis, mau dagang, mau berkebun, mau apa. Tanya dulu, kenapa saya berkebun? Tanya dulu, kenapa saya melakukan ini? Supaya memunculkan niat-niat yang baik. Karena kalau kita hanya mencari dunia saja tanpa ada niat yang baik, tidak jadi pahala. Rugi. Sama-sama berdagang, tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Kenapa? Cuman gara-gara niat. Kita duduk di sini. Beda-beda orang. Beda-beda niatnya. Ada yang niat tahu, hakim biasanya ini kambing, atau paling minimal nih ikan bakar. Yang tidak biasa datang. Karena nggak nunjuk orang. Jadi ini menjadi penentu di dalam pahala. Orang yang datang dengan niat enggak, mau di majelis siapa saja, mau di mana saja, mau ada makanan, tidak ada makanan setelahnya, pokoknya ini majelis ilmu Rasulullah SAW. Saya datang, saya makmurkan, saya datang dengan niat baik untuk dapat mewarisi ilmu Rasulullah SAW, mendapat manfaat dari ilmu-ilmu baginda Rasulullah SAW, bisa mengamalkan ilmu yang saya dapatkan di dalam majelis Rasulullah SAW. Nah, ini orang yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala dari tiap-tiap gerak-geriknya. Orang makan, sama-sama makannya, sama-sama makannya. Yang satu niat, saya makan dengan niat agar makanan ini menjadi sumber kekuatan saya untuk melakukan sholat, untuk melakukan kebaikan. Makannya dapat pahala. Makan udah enak, dapat pahala. Yang satunya makan udah nggak baca bismillah, nggak baca niat lagi, maka dibarengi dengan setan. Makanannya tidak akan membawa keberkahan. Tidak baca bismillah dan tidak membaca niat, maka tidak ada keberkahan. Nah, keberkahan di dalam makanan itu pernah disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim yang beliau namakan dengan Al-Minhaj fi Syarhi Muslim Ibn Al-Hajjaj. Imam Muslim itu namanya Muslim bin Hajjaj. Nah, beliau punya kitab namanya Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan ada hadis yang berkenaan tentang makan, dan kemudian Nabi membaca sebelum makan Allahumma barik lana. Kenapa kok di dalam makanan Nabi mengucap barik lana? Kenapa kok keberkahan ini paling sering diminta oleh Rasulullah SAW?
Nah, ternyata kata Imam Nawawi, kita membutuhkan keberkahan di dalam semua hal. Makanya kalau lagi majelis, lagi khutbah, lagi mau izah, paling sering kita minta apa? Agar diturunkan keberkahan. Kenapa? Nah, ini di antara sebabnya Imam Nawawi sebutkan di situ. Kata beliau, keberkahan ini akan berbeda-beda sesuai dengan keberkahan di dalam hal apa. Misal, keberkahan di dalam makanan. Makanan yang berkah itu pertama kata Imam Nawawi, setelah dimakan dia akan mengajak kepada kebaikan. Tenaga yang kita dapatkan tersebut akan dengan sendirinya mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, makanan yang berkah dia sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Ini juga termasuk daripada keberkahan kata Imam Nawawi. Nah, seperti inilah kita lihat dalam hal lain, misalkan kitab. Misalkan ada kitab di dalam ilmu syariat ini, kitab yang sudah sepakat semua ulama mengatakan kitab ini adalah kitab yang berkah. Seperti kitab karangan Imam Nawawi. Semua kitab karangan Imam Nawawi ini berkah. Kenapa? Bahkan orang yang di luar mazhab Syafi'i pun membaca karangan Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Maliki membaca kitab Nawawi, yang Hambali membaca kitab Imam Nawawi, yang Hanafi pun, semua mazhab itu sepakat kitab Imam Nawawi dibaca oleh semua orang. Nah, kenapa? Nah, ini keberkahan di dalam ilmu beliau, sehingga siapapun mengambil manfaat dari kitab karangannya. Nah, ini kitab yang bermanfaat. Ada orang ngarang kitab yang baca cuma dia sendiri. Wah, dicetak ratusan ribuan, tidak ada yang baca. Nggak ada yang baca, nggak ada yang mengambil manfaat dari kitab tersebut. Nah, kenapa? Nah, di sini peranan niat, peranan keikhlasan di dalam mengarang kitab tersebut. Salah satu contoh kitab yang sangat berkah, kitab Jurumiyah, kitab nahwu yang kecil, namanya kitab Jurumiyah. Kenapa? Ternyata kalau kita runut penyebab keberkahannya, tingginya keikhlasan si pengarang kitab. Sampai-sampai beliau setelah selesai mengarang kitab, ini kitab dia buang ke laut. Dia anggap apa? Kalau memang Allah memperkenankan kitab ini untuk diambil manfaatnya, maka akan dengan sendirinya kitab ini akan dicetak dan kemudian dipelajari oleh orang-orang. Dari ikhlasnya dia, kitab setelah dia karang bukan langsung dia cetak, tapi dia buang ke laut. Dan subhanallah, itu kitab sekarang tidak ada murid yang masuk pondok manapun kecuali membaca Jurumiyah. Nama lain Jurumiyah itu Ajurrumiyah. Cuma orang-orang nyebutnya dengan Jurumiyah. Nama aslinya Ajurrumiyah. Nah, ini termasuk keberkahan yang Allah berikan di dalam apa? Di dalam kitab. Nah, seperti itulah keberkahan di dalam amal, keberkahan di dalam, jadi lain-lain. Keberkahan itu ketika diletakkan dalam sesuatu, dia akan memberikan efek yang tersendiri. Jadi kalau dalam makanan lain, di dalam ilmu lain, di dalam apa? Amalan lain. Nah, jadi kita membutuhkan keberkahan di dalam segala hal. Makanya banyak nabi itu kalau datang orang, nabi doanya nggak panjang-panjang. Doanya apa? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau repot-repot mendoakan orang, kalau tolong doakan saya barakallahu fikum. Cukup mendoakan dia dengan keberkahan. Ketika kita mengatakan barakallahu fikum, artinya kita meminta kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada orang tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut, hartanya, ya, anaknya, istrinya. Barakallahu fikum. Itu doa singkat dan sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah repot-repot kalau diminta sama orang doa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Itu salah satu doa yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengajarkan, nah nih kalau mau pakai baju, niatnya apa? Nah, beliau niatkan untuk menutupi auratmu, yang Allah perintahkan aurat tersebut untuk ditutup. Dan apabila engkau memakai baju, mulai dengan yang kanan dulu, masukkan yang kanan dulu. Kemudian baru yang kiri. Ketika membuka, mulai dengan yang kiri. Begitu juga pakai sendal. Jadi dari sini setelah mendengar, oh ini sunnah, keluar dari majelis ini jangan lagi ada yang
memakai baju dengan tangan kiri terlebih dahulu. Jangan ada lagi yang keluar memakai sendal dengan tangan kiri, kaki kiri terlebih dahulu. Gunakan sunnah-sunnah tersebut karena kau sudah tahu orang yang mengamalkan sunnah pasti akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Pakai sendal dengan kaki kanan terlebih dahulu. Buka sendal kaki kiri terlebih dahulu. Begitu juga pakai baju kanan terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan, warfa izaraka wa qamisuka ila nisfi sa'. Kain diangkat sampai sini atau gomis diangkat sampai sini. Kalau nggak bisa jangan melebihi apa? Mata kaki. Nah ini berhubung ini gamis baru agak panjang. Biasanya saya nggak pakai gamis panjang. Nah, ini berhubung gamis baru. Jadi bukan saya membuat sengaja biar panjang, enggak. Ini karena gamis baru. Jadi dia belum dipotong. Tapi insya Allah nanti dipotong di atas mata kaki. Biasanya gamis-gamis sana semuanya kalau nggak pas mata kaki di atas mata kaki. Karena itu sunnah. Nah, gimana kalau sudah terlanjur seperti ini ya? Kalau niat kita sombong maka dosa. Kalau tidak sombong maka paling sedikit makruh. Jadi lebih baik diangkat, dipotong. Kalau sudah ada kesempatan potong, dipotong. Kemudian beliau mengatakan untuk perempuan tidak apa-apa di bawah mata kaki, bahkan untuk melorot sedikit perempuan tidak apa-apa. Kenapa? Itu lebih menutup perempuan, aurat perempuan. Min kulli nahiyatin qariban. Artinya sininya panjang kalau perempuan, sininya panjang, ya enggak? Jilbabnya juga jangan pas-pasan kayak gini. Kenapa? Kalau naik motor biasanya dia pakai jilbab. Tapi ketika naik motor kelihatan semua rambutnya. Dia nggak terasa karena terlalu pendek, makanya pakai jilbab yang agak panjang. Salah. Jadi bahkan itu lebih bagus. Makin panjang dia, makin menutupi sini, jadi itu lebih menutupi perempuan tersebut dan lebih bagus. Karena tadi ditakutkan pada saat dia naik motor, dia kena angin, itu terbuka sampai kelihatan rambutnya. Ada lagi yang lebih lucu lagi, kadang-kadang dia pakai jilbab, tapi ininya setengah lutut. Ininya loh, apa namanya tuh baju apa namanya lawn dressnya itu setengah lutut. Jadi atasnya Islami, bawahnya Eropa. Kadang kaget kita lihat orang ini apa ini nggak ngerti. Nah kadang-kadang pakai jilbab, ininya segini. Ininya segini nih, segini. Dia pakai yang baju yang apa namanya itu, yang nggak pakai, bukan jukensi. Kalau jukensi pakai jilbab keterlaluan itu. Bukan, dia pakai baju ibu-ibu yang nggak ada tangan itu. Nah, jadi lengannya kelihatan semuanya dan ininya juga sampai lutut. Nah ini mungkin dia mikirnya yang wajib itu nutupi rambut sama leher sini. Yang sini nggak apa-apa. Nah, ini ada kesalahan di dalam pemahaman. Baca kitabnya dari YouTube. Jadi itu aurat itu untuk perempuan, kata beliau, ditutupi dari semua sisi, ya, ditutupi dan dilebihkan sedikit kalau untuk perempuan. Kemudian kata beliau waj'al kumma qamisika ila rusuh. Kum itu ini. Nah ini. Ya, rusuh itu tengah-tengah ini. Ini rusuh. Ya. Kemudian ini jadi tulang itu dalam bahasa Arab ada nama-nama tersendiri. Ini kursu, ini rusuh, ya. Nah, kalau bagian kaki yang searah dengan jempol, kan ada mata kaki yang searah dengan jempol, itu namanya bu. Kalau yang searah dengan kelingking namanya ka'bun, mata kaki ka'bun. Nah, kalau yang searah dengan, jadi kalau kita kan kanan kiri dalam bahasa Indonesia, mata kaki semuanya kan, kanan kiri mata kaki. Dalam bahasa Arab enggak. Yang searah kelingking namanya ka'bun, mata kaki. Yang di arah jempol namanya bu. Namanya apa? Bu. Bau, ba, waw, ain. Nah yang searah jempol tangan lain lagi, bukan mata tangan. Tapi namanya apa? Ini tulang ini. Kalau kita kan tulang pergelangan semuanya udah nggak repot-repot. Tulang pergelangan habis cerita. Kalau bahasa Arab enggak. Ini kursu, ini rusuh, lain-lain. Nah rusuh tadi ini pembahasan kita, kum yaitu ini lubang pergelangan gamis itu milik Nabi sepanjang apa? Sepanjang rusuh. Jadi sampai sini. Nah, dari sini. Nah, sampai sini, Pak. Nah, alhamdulillah ini yang atas pas.
Ya. Nah, boleh kata Imam Haddad lebih panjang sampai atraful asabi sampai sini. Boleh masih boleh. Nah, lebar-lebar sampai sini kira vampir nanti. Nah, kalau lebar-lebar sampai sini jangan. Ya, jadi sampai sini aja nih. Ya. Jadi masih boleh kalau sampai melebihi pergelangan masih boleh. Tapi lebih dari sini jangan, itu makruh. Kemudian jangan kau membuat baju yang lebih dari keperluanmu. Lebaran buat 5, buat 6, buat 7 atau beli dia bisa beli 5, beli 6. Enggak kepake padahal di rumahnya. Nah, kalau enggak kepake, nah, bagusnya gini kata orang. Setiap kau beli baru, baju lamamu sedekahkan kepada orang. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka tidak punya baju, yang bajunya cuma 2-3 biji. Maka dianjurkan kata ulama, kalau kau punya baju baru, baju lama sedekahkan dengan syarat ya, dan masih layak dipakai. Ini enggak dicari yang lubang yang paling besar, ini yang buat sedekah. Yang sudah dia sendiri udah gak jijik sama baju barang sendiri. Yang ini yang disedekahkan. Jangan begitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan memperoleh kebaikan kalau selagi engkau tidak mengeluarkan, menginfakkan harta yang kau sendiri senang dengan harta tersebut. Baru kau mendapatkan kebaikan. Jadi usahakan kalau ngasih orang pun dengan hal-hal yang masih layak dan baik. Kemudian kata beliau, jangan juga engkau sengaja nyari yang paling mahal, nafis ini yang paling berharga. Wala aksyan, yang paling kasar, jangan juga. Watawassaw tidak, sedang-sedang aja. Wala takshif auratak, jangan buka auratmu. Nah, orang laki-laki itu auratnya dari mana? Dari pusar sampai dengkul. Ini aurat. Aurat ini artinya yang wajib. Yang wajib artinya kalau terbuka dosa. Kalau terbuka dosa. Buka baju itu sebenarnya kalau kita lihat dari dari hukum, buka baju kalau dia nggak buka aurat itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi dalam ranah pamer-pamer orang itu kurang bagus. Itu sebenarnya kurang bagus. Walaupun secara hukum itu boleh, makanya perlu kita bedakan. Ada hukum boleh, tapi apa? Ketika dia di halayak umum itu nggak bagus jadinya. Contoh nih, ada hal yang kita tahu nih, dia boleh, tapi kalau kita disuruh milih, maka kita tidak akan milih hal tersebut. Misal, kita tahu tadi aurat dari lutut sampai pusar. Ada orang sholat, buka baju, sah nggak sholat? Sah. Boleh nggak? Boleh. Sopan nggak? Nah, sopan. Kalau ada imam pakai gamis, ya, ada imam buka baju. Kira-kira Anda mau ikut yang mana? Ikut yang gamis. Langsung nggak pakai hilaf-hilaf lagi kan? Langsung ikut yang gamis. Kenapa? Lagi ide orang. Masa sembahyang nggak pakai baju? Langsung macam itu gitu. Kenapa? Karena buka baju itu tidak sopan. Kenapa kita tidak buka baju ketika sholat? Tidak mau buka baju? Karena kita menganggap buka baju itu tidak sopan. Jadi ada hal-hal yang dia boleh dalam hukumnya boleh, tapi tidak sopan. Itu perlu kita ketahui sehingga apa? Jangan merasa itu hal yang biasa. Enggak, itu hal yang kurang bagus. Itu hal yang kurang bagus. Walaupun dari sisi hukum itu boleh, kecuali kalau di kamar sama istrinya, itu lain hal lagi. Tidak ada batasan kalau itu. Nah, kemudian kata beliau, wa mata da'atil haja ila kashfi syai'in minha. Nah, maka apabila nanti ada hajat untuk membuka auratmu seperti mau masuk kamar mandi, maka ini diajarkan oleh beliau. Bacalah Bismillahilladzi la ilaha illahu. Gampang ya Pak. Hafalkan dan ajarkan anak-anak perempuanmu, istrimu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hafalkan, ajarkan. Kenapa? Karena
Doa ini kata para ulama termasuk doa untuk menutupi aurat istri, aurat kita, aurat anak-anak kita dari mata jin. Jadi kalau masuk kamar mandi, sebelum masuk ya jangan di dalam itu baca bismillah. Di dalam kamar mandi baca bismillah. Sebelum masuk itu baca bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam kamar membuka baju, membuka aurat. Ajari perempuan, ajari anak-anak, istri ya, semuanya ajari. Ini doa pendek bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Karena mereka itu bisa melihat kita. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kita dari sisi yang kita tidak bisa melihat mereka. Maka ajarkan anak-anakmu untuk mengucapkan ini ketika mereka mau membuka aurat mereka. Jadi ini penting pelajaran supaya aurat kita tidak terlihat oleh makhluk-makhluk yang berpotensi bisa mengganggu mereka. Baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Dan apabila kau memakai baju, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini lihat doa yang diajarkan Nabi semuanya mengajarkan kepada syukur. Pakai baju mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dan telah menganugerahkan kepada aku pakaian tersebut tanpa ada usaha dariku dan tanpa ada kekuatan dariku, tanpa ada daya dan upaya dari aku. Nantinya kita diperintahkan oleh Nabi pakai baju syukur, makan syukur, semuanya harus bersyukur karena kalau kita melihat hakikatnya semuanya Allah yang memberi kepada kita. Wallahu a'lam alam bishawab. Ada bonus 5 menit. Bonus 5 menit. Biasanya kita selesai jam 9. Karena kelihatan udah pada capek. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya Rabbana وتب علينا توبة تغفر لكل موتى واستر لنا العورات وآمن روعته واغفر لوالدينا ربي وقولنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه رجال العرش صحبه والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.